warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Cilegon, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Saya Opi Pita Mayangsari dari SDN Bujang Gadung. Dan saya Subbari dari SDN Cikuasa 1. Saya Sri Haryani dari SDN Wilulang. Pada demonstrasi kontekstual ini, kami akan berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam, Pak Bari. Bagaimana kabar hari ini Bu Opi? Alhamdulillah baik, Pak. Oh ya, gini ya Bu Opi, kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu, terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching ya. Jadi hari ini di sini saya sebagai observer ya Bu, ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, sebelum saya mengamati proses coaching ke Ibu ya, saya ada rubrik penilaian. Kemudian jadi nanti saya itu mengamati kemudian menilai kegiatan coaching Ibu itu berdasarkan rubrik penilaian ya Bu. Kemudian adapun penilaiannya saya akan melihat dan mengamati apakah proses coaching nanti itu sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana nanti Ibu sebagai coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Dan yang ketiga itu saya akan mengamati bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu ya. Kemudian dan nanti juga saya akan melihat bagaimana prinsip seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu sudah berjalan baik belum dalam proses coaching Ibu ya. Selanjutnya Ibu, sebelum kita mulai kegiatan coaching ini ada beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Pak, baik Pak. Jadi pertanyaan yang pertama nih Bu, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan Ibu nanti ketika proses coaching? Ya, jadi pada proses coaching yang akan saya lakukan ada 3 kompetensi ya Pak. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oh itu ya Bu, 3 kompetensi itu ya. Kemudian dari 3 kompetensi tersebut mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan oleh Ibu? Saya ingin lebih mengembangkan yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Gitu ya Bu. Baik Bu. Kemudian terkait dengan indikator ya. Jadi nanti saat jadi coaching ya, kegiatan coaching nih, apa indikator yang Ibu harapkan? Ya Pak, jadi saya ini dapat menggali potensi coachee untuk mendapatkan solusi dan memunculkan ide-ide sehingga masalah yang dialami oleh coachee dapat diselesaikan. Oh, gitu ya Bu. Jadi kita berada di ujung sesi ya Bu. Nanti kita setelah saya akan mengamati proses kegiatan coaching Ibu. Nanti setelah kegiatan coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi. Semangat ya Bu, Opi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa Bu Opi punya waktu luang hari ini? Insya Allah Bu ada. Gimana Bu Sri? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Opi sedang pusing Bu Opi. Oh, ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu nih Bu? Iya Bu Opi, jadi saya ini lagi ada masalah Bu Opi di kelas saya Bu. Jadi kelas saya itu apa ya? Anak-anaknya banyak melakukan indisipliner Bu Opi. Oh, coba bisa diceritakan lebih lanjut Bu Sri? Iya, jadi begini Bu Opi. Beberapa anak melakukan indisipliner kepada temannya Bu Opi. Jadi mereka bersikap yang kurang baik kepada teman-temannya seperti itu. Jadi pada saat selain itu mereka juga mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Jadi pada saat saya memberikan materi, pada saat berjalan proses pembelajaran itu kurang maksimal Bu Opi.
setelah diskusi ini apa yang ingin Bu Sri harapkan? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak-anak ini bisa bersikap lebih baik lagi, bersikap disiplin, dan juga tentu saja dengan sikap disiplin pada saat pembelajaran itu, jadi pembelajarannya itu berjalan dengan lancar. Berarti tujuannya ingin pembelajarannya lebih lancar ya Bu ya? Ya begitu Bu. Menurut Ibu Sri, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi di kelas Ibu? Mungkin begini ya Bu, jadi yang saya perhatikan memang beberapa anak ini berasal dari keluarga yang dengan latar belakangnya itu, cara mendidiknya itu tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan di sekolah gitu Bu. Jadi ada perbedaan cara mendidik, mungkin dari ini ya Bu Opi, dari gaya bahasanya juga, mungkin dari nada bicaranya juga kepada anak itu. Jadi anak ini saya nasihati itu kurang mendengar begitu Bu. Jadi banyak melakukan indisiplinan kepada teman-temannya juga. Baik Bu, kalau saya boleh tahu ya Bu ya, situasi apa yang Ibu inginkan sebenarnya? Yang saya inginkan anak-anak itu bisa bersikap baik, bisa mendengarkan pada saat bisa fokus ya Bopi, pada saat proses pembelajaran itu mereka itu bisa fokus, tidak mengganggu teman yang lain seperti itu, walaupun dalam kondisi mereka itu tidak paham atau belum paham akan materi pembelajaran. Jika kita skalakan ya Bu ya, untuk situasi yang Ibu hadapi sekarang itu ada di skala berapa? Mungkin karena ini bagi saya itu sangat rumit ya Bopi. Mungkin ini skalanya 3 Bopi. Skala 3 ya Bu ya, dari 10 ya Bu ya? Betul Bopi. Nah selanjutnya tentunya Ibu ingin ada perubahan kan ke depannya. Nah untuk perubahannya Ibu ingin meningkatkan ke skala berapa Ibu? Kalau untuk ke 10 saya rasa bukannya tidak mungkin, namun saya ingin ada perubahan seperti itu Bopi, mungkin ke skala 7 atau 8 Bopi. Ya, untuk mencapai skala tersebut tentunya harus ada usaha ya Bu ya, dari kita sebagai seorang guru. Dan menurut Ibu usaha apa yang perlu Ibu lakukan untuk mencapai peningkatan skala tersebut? Bu Opi, jadi mungkin saya harus mendisiplinkan sikap anak-anak itu Bu Opi. Disiplinkan, jadi Untuk intinya disiplin ya Bu ya. Nah selain itu apa ada hal lain Bu, misalnya seperti dukungan atau dari rekan kerja ataupun dari yang lain gitu? Ya, jadi untuk mendisiplinkan anak-anak ini saya pastinya butuh dukungan orang tua siswa. Saya ingin mereka itu seiring sejalan cara mendidiknya begitu Bu Opi. Jadi bukannya saya ingin memberikan mendikte bagaimana cara mendidik anak. Hanya saja saya ingin memberikan pemahaman kepada orang tua ini supaya sejalan dalam mendidik anak-anak supaya memiliki sikapnya yang lebih baik begitu Bu. Baik Bu, menurut saya yang Ibu lakukan itu, yang Ibu rencanakan sudah bagus ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Rencananya sih minggu depan ya Bu Opi. Jadi saya itu berencana ini Bu Opi, untuk membuat ember kebaikan begitu Bu Opi. Jadi supaya anak-anak itu tergugah melakukan kebaikan. Jadi dengan melakukan kebaikan yang setiap hari yang akan terbiasa. Jadi dengan terbiasanya mereka akan membuat anak-anak itu lebih baik dalam bersikap
gitu Bu. Baik Ibu, idenya sangat bagus ya Bu ya, luar biasa. Saya tidak sabar nih menunggu eh, aksi nyata dari rencana yang sudah Ibu jabarkan ya Bu ya. Nanti kalau Ibu sudah melakukannya di kelas, saya ingin Ibu bisa berbincang kembali dengan saya ya tentang perkembangannya bagaimana. Nah, ya. Dari percakapan ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Apa yang sudah Ibu dapatkan? Ya, jadi yang saya dapatkan sepertinya saya harus membuat suatu terobosan ya Bu. Saya harus membuat eh, suatu kreasi yang akan membuat anak-anak ini lebih untuk bersikap baik seperti itu Bu. Dengan yang tadi itu yang saya rencanakan, saya akan membuat ember kebaikan di mana mereka itu akan mengisi kebaikan yang mereka lakukan itu di ember tersebut seperti itu. Jadi mereka akan terpacu untuk membuat kebaikan lebih banyak lagi seperti itu. Ya, Ibu. Saya setuju dengan yang sudah Ibu rencanakan ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Semoga sukses pelaksanaannya ya Bu ya. Dan terima kasih nih Bu sudah berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang jadi tujuan dari itu. Amin. Saya terima kasih banyak loh Bu Opi sudah sudah memberikan waktu luangnya kepada saya sehingga saya bisa lebih lega begitu menceritakan masalah yang saya hadapi saat ini. Sama-sama Ibu Sri. Semangat terus ya Bu ya. Semangat Bu Ya, Opi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam Pak Subari. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Jadi Ibu sudah selesai melakukan coaching ya Bu? Iya Pak, betul. Alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakannya. Alhamdulillah tadi saya perhatikan lancar Ibu. Iya Pak, lancar. Jadi karena Ibu telah selesai melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Bu. Ini pembicaraan setelah kita melaksanakan kegiatan coaching ya. Yang ingin saya tanyakan yaitu pertama tentang bagaimana penilaian performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melakukan coaching dengan si coach ya Bu. Setelah saya melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri menurut pendapat saya ya Pak ya. Saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan menggunakan alur Tirta dari mulai menentukan tujuan, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Bapak pendapat saya. Ya, jadi menurut Ibu sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya? Ya, Alhamdulillah Bapak. Oke, baik Bu. Bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya kegiatan yang Ibu lakukan tadi? Ya, silakan Bapak. Baik, dari pengamatan saya ya Bu, tadi kegiatan proses coaching itu alhamdulillah sudah berjalan lancar ya antara Ibu Opi dengan tadi Ibu Sri, dan saya lihat di sana sudah alur tirtanya juga sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai, serta tadi Ibu telah menggali si koci yaitu Ibu Sri dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan saya juga melihat si koci juga langsung merespon dan sudah mengeksplor pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Dan saya melihat juga di sini Ibu telah menggunakan prinsip koci ya yang sudah ada, dan alhamdulillah ya Bu, menurut pengamatan saya kegiatan koci Ibu ini sudah berjalan dengan bagus, dengan baik dan lancar sesuai dengan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching yang ada. Ya, alhamdulillah Bapak, setelah mendengar hasil pemaparan dari Bapak tentang kegiatan coaching saya tadi, justru saya senang ya Pak ya. Saya tadinya merasa kurang percaya diri Pak, takut saya banyak kekurangannya, dan saya juga perlu banyak latihan lagi ya Pak, supaya saya lebih terbiasa lagi dalam melakukan coaching ini. Terus setelah mendengar hasil pengamatan saya, menurut Ibu bagaimana? Ya Pak, saya merasa senang Pak, tapi saya mungkin agak ini ya Pak ya, saya perlu memperbaiki untuk kedepannya lagi
lagi, saya harus banyak berlatih, Pak. Baik Bu, sekarang setelah selesai kegiatan coaching atau proses coachingnya ya, tentu apa sih rencana tindak lanjut Ibu ke depan? Rencana tindak lanjut, saya akan terus berlatih, Pak, melakukan kegiatan coaching, supaya saya nanti terbiasa untuk menggali ide-ide dan gagasan dari coach, sehingga si coach tersebut bisa menemukan atau menyelesaikan masalahnya berdasarkan dari idenya sendiri, Pak. Yang kedua, saya juga ingin terbiasa ya, Pak, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Tuh, oke, luar biasa ya Bu. Jadi rencana tindak lanjut ibu itu akan terus berlatih dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya ibu dapat menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari si coach tersebut ya Bu. Nah, Ibu, ternyata alhamdulillah kita berada di ujung sesi ya Bu. Jadi kira-kira ada lagi nggak ya Bu yang akan disampaikan? Sepertinya sudah cukup, Pak. Cukup, alhamdulillah. Baik Bu, itu saja yang kita bisa obrolkan pasca observasi ini ya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Opi. Ya, mungkin itu saja. Saya yang terima kasih ya, Pak, ya, Baik atas Bu. pencerahannya. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.